kita? Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau tinggalkan dulu segala kesibukan, segala sesuatu yang kita mau bicarakan, kalau kita mau menghadap hadirat Tuhan, ya, agar benar-benar ketika Tuhan melihat kita mempunyai hati, mau benar-benar menerima, ya, mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberitahu, akan melakukan segala apa yang Dia inginkan. Ya, oleh sebab itu mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup umat-Mu. Engkau melihat sendiri bagaimana kehidupan mereka Tuhan, bahwa kami tidak mungkin bisa menjalankan hidup dengan kemampuan, kekuatan kami. Apapun yang kami punya Tuhan, kami mau berkata bahwa kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini ketika kami mau memulai ibadah, kami mohon Tuhan hadirlah di tempat ini. Buatlah sesuatu Tuhan yang menjadi satu kebanggaan umat-Mu, menjadi satu gairah yang tidak pernah akan padam, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Oleh sebab itu Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, sehingga ibadah yang kami lakukan ini benar-benar boleh menjadi satu ibadah yang luar biasa, ibadah umat-Mu yang tidak seperti kebiasaan banyak orang, tetapi Tuhan kami mau belajar bagaimana caranya bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana caranya kami ibadah bisa mengundang bahwa Tuhan mau hadir di tempat ini dan melakukan sesuatu perkara-perkara besar. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, baik pelayan Tuhan yang semua mereka sudah siapkan hidup mereka, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, kolektan, usher, bahkan pelayan-pelayan meja, mixer, semua alat-alat musik Tuhan, Kau kuduskan, karena ini semua kami lakukan untuk Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Oleh sebab itu biarlah kebenaran ini boleh terus hidup dalam hidup kami umat-Mu, sehingga di dalam mereka mencari Tuhan, mereka tidak lagi dikendalikan oleh situasi dan masalah, tetapi hati mereka selalu tertuju kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau berkorban, karena Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan itu dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Kau melihat beberapa anak-anak ini Tuhan kecil, biarlah mereka terus diajar oleh guru-guru sekolah minggu, mulai dari sejak kecil mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melakukan perintah-perintah Tuhan dan menghormati kedua orang tua mereka, sehingga anak ini benar-benar boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Hidup mereka tidak usah merasakan keraguan-keraguan. Orang tua mereka percaya bahwa Tuhan menjaga anak-anak ini, karena Alkitab berkata anak-anak punya malaikat yang selalu menjaga hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan urapi guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka benar-benar mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga ketika anak-anak ini bertumbuh menjadi orang-orang dewasa, Tuhan melihat bahwa hidup mereka Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa roh-roh jahat yang masih mencoba bercokol dalam ruangan ini untuk mencuri segala sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada umat-Mu, kami bersatu hati Tuhan mengusir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini, dan kami mengundang Allah Roh Kudus, kuasai ruangan ini Tuhan, kuasai jalannya ibadah, supaya ibadah yang kami lakukan benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, kami sendiri akan merasakan janji-janji-Mu, dan hamba-Mu percaya tidak ada satu pun janji Tuhan yang akan terlewat, tetapi semua Engkau genapi, karena Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berdusta. Begitu juga hamba-Mu serahkan hidup hamba-Mu Tuhan, yang mana Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang Engkau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati umat-Mu Tuhan, dan mereka menjalani hidup dengan kebenaran yang mereka terima daripada Tuhan, sehingga mereka tidak pernah ragu lagi. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh terjadi, kabar-kabar buruk boleh kami dengar, tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang mampu menjaga, memelihara setiap umat-Nya, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di dalam satu nama yang kami kenal, yaitu nama Yesus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus kasihi. Kalau banyak dari kita yang merasakan bahwa kebaikan Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa, lambaikan tangannya. Haleluya. Mencari wajah Allah, bukan karena wajah Tuhan hilang, tapi karena Tuhan tidak boleh
Tuhan hadir di balik urusan. Saat umat mencari wajahnya, bersatu berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan kau
kasih, amin. Luar biasa. Kita punya power yang daripada Tuhan. Amin. Kita high five kanan kiri katakan, engkau punya kuasa. Haleluya. Karena apa? Kita punya kuasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita hidup. Berjalan bersamamu. Kataku benar.
Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Oke, kita mau belajar merenungkan. Saya ambil dari Lukas 17, cerita tentang 10 orang kusta. 10 orang yang punya penyakit kusta. 10 orang kusta ini, mereka datang mencari Tuhan. Mereka mempunyai iman. Kenapa? Dalam Lukas 17 itu berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. 10 orang kusta itu pergi. Saudara, dia tak pikir apakah saya akan sembuh, apakah aku ini benar-benar kok disuruh pergi. Tapi dengan imannya dia pergi. Ternyata dalam perjalanan kustanya hilang, satu persatu sembuh, saudara-saudara. Pagi hari ini kita mau belajar. Tapi cuma ada satu orang yang ingat akan Tuhan. Satu orang. Dia datang. Dia melihat tubuhnya sembuh. Dia datang pada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Bertemu lutut. Dia mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, tadi saya menyembuhkan 10 orang. Kemana yang 9 itu? Kemana? Cuma satu yang kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, biar kita mau belajar menjadi seorang kusta yang telah Tuhan sembuhkan. Amin. Dan kembali kepada Tuhan. Mengucapkan syukur dengan hati yang penuh sukacita. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah disembuhkan dari dosa-dosa kita. Dari penyakit yang kita alami. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah diberi Tuhan anugerah pekerjaan. Tuhan sudah berikan kesehatan buat kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Tapi jangan sampai Tuhan tanya kemana yang 9 itu. Kita lebih baik kita jadi seorang kusta yang benar-benar sudah Tuhan sembuhkan dan kembali kepada Tuhan. Bertukuk lutut dan menyembahkan Tuhan, inilah yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Kami persembahkan untukmu. Karena saudara sehat, kuat, itu semua karena Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan yang sudah siapkan, rumah, makanan, itu dari mana? Dari Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita membawa persembahan kita, ucapan syukur kita kembali kepada Tuhan. Karena ini semua adalah miliknya Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Siapa yang memerlukan amplop atau ini bisa minta berhubungan dengan Asher. Mari kita angkat tangan, angkat persembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memelihara kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, Engkau yang memproteknya. Pada pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami yang menjadi bagian milikmu Tuhan. Kami tidak mau mencuri bagian-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah berkorban untuk kami. Engkau sudah menolong kami. Bahkan Engkau sudah menyiapkan, menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak khawatir. Karena Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah membawanya Tuhan. Engkau berkati mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Engkau berkati Tuhan. Yang belum sempat Engkau berkati Tuhan. Mungkin mereka belum dapat pekerjaan, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang Maha tahu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini kepada-Mu biar Engkau menerimanya dengan sukacita dari kami yang dengan rela memberikan kepada-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur dan semua yang percaya dapat katakan amin.
pengumuman untuk sementara dijalankan. Sumbangan diakonnya yang untuk orang-orang yang memerlukan, kami sudah mendapatkan sejumlah 9.453 dan sudah dikirim kepada gereja partner kita di Indonesia 9.000, dan untuk selanjutnya kami masih mengumpulkan dan kami akan kembali kirimkan kepada mereka yang memerlukan pertolongan dari kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada FA seperti biasanya kegiatan-kegiatan gereja, ada FA hari Selasa dan hari Jumat. Mungkin siapa yang nggak bisa datang hari Jumat, silahkan datang hari Selasa. Siapa yang mungkin nggak bisa hari Selasa, silahkan datang hari Jumat. Dipersilakan. Pintu terbuka, bisa menghubungi jam-jamnya, bisa menghubungi Ibu Tirsa, Pak Dodi, Pak Yakub, bisa menghubungi mereka biar bisa mereka join bersama-sama kita dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Seperti biasa juga hari Sabtu ada doa pagi. Setelah doa pagi ada latihan musik dan kembali hari Minggu ada kebaktian. Doa pagi jam 10, hari Minggu ada kebaktian seperti biasa jam 9. Kami undang semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang gereja adakan, baik itu doa pagi maupun FA, dipersilakan hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa minggu depan adalah hari kita, hari wanita, hari ibu-ibu. Siapa itu? Ada bapak-bapak mau surprise kita loh. Hadir ya. Juga nanti Agustus ada fantastik outdoor untuk anak-anak muda. Silakan berjoin. Kumpulkan uangnya mulai sekarang dan bisa hubungin Ibu Elizabeth. Kalau yang bayarnya cepat bisa dapat diskon nih. Wow, yang tadinya dari 200 per orang sekarang jadi menjadi 175 per orang. Oke, hubungi Ibu Elizabeth, Ibu Chris, bisa hubungi juga Ibu Christine dan Ibu Febri. Ini ada nomor teleponnya, bisa hubungi salah satu dari mereka untuk join bersama-sama mereka. Have fun ya. Saya cukupkan sekian dulu untuk ini persembahan. Sudah kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan. Kami boleh rasakan bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya apa yang Kau ingin sampaikan bagi umat-Mu, mereka semua nanti kiranya mereka boleh menangkap setiap firman yang Tuhan sampaikan. Oleh sebab itu kami mohon pengurapan-Mu Tuhan. Tidak ada di antara satupun jemaat-Mu yang akan terlibat, tetapi mereka boleh benar-benar memperhatikan, karena inilah hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, supaya umat-Mu di tempat ini benar-benar boleh menjadi umat yang tampil berbeda. Bukan berbeda dari luarnya, tetapi berbeda karena Tuhan hidup di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam dunia, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol, kami bersatu hati memerintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus Sang Penolong ambil bagian di dalam jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya, supaya benih firman ini tidak akan jatuh dengan sia-sia ke tempat-tempat lain. Tetapi Tuhan, Kau melihat bahwa umat-Mu menyediakan tanah yang subur, yaitu hati mereka, untuk menerima benih kebenaran firman. Karena hanya firman-Mu saja yang mampu Tuhan membuat kami kuat di dalam jalan hidup. Bahkan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan hamba-Mu begitu yakin setiap umat-Mu yang benar-benar terus hidup oleh kebenaran firman-Mu, diisi makan firman yang berkuasa itu. Pada akhirnya mereka percaya bahwa mereka sampai kepada tujuan akhir mereka, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama
Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Oke, saudaraku, saudara tadi nyanyi, ya. Saya minta saudara ingat itu nyanyian, karena saya begitu yakin bahwa Tuhan itu ingin berbicara dengan apa yang saudara nyanyikan. Ya. Saya ingin saudara semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan benar-benar bisa mengalami yang namanya mujizat. Tadi ada lagu yang menyinggung soal mujizat. Ada lagu yang menyinggung bahwa Tuhan itu tidak susah untuk dicari. Ya. Tuhan itu punya telinga yang tajam. Ketika saudara datang, ada kata tersungkur, ada kata berdoa, ya, saudara bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang kuat. Ya. Ketika saya ikutin, saya percaya Tuhan memang mau berbicara. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, kalau saudara punya satu komitmen bahwa saya mau mengikut Tuhan, apapun yang akan terjadi, saya tidak pernah takut, tidak pernah gelisah. Saudara bisa menangkap bahwa kalau saudara mengalami persoalan, ingat firman Tuhan. Persoalan itu bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin membaca, ya, satu kebenaran, tapi saya minta saudara catat saja karena ini cukup panjang, tapi ada beberapa hal dari kebenaran firman ini yang saya baca supaya saudara bisa memiliki, ya, agar kalau saudara menghadapi persoalan, saudara tidak mencari kambing hitam, tidak terus punya pikiran-pikiran negatif. Kenapa ya Tuhan izinkan? Kalau saudara mengerti kebenaran, saudara kan bangga, ya. Kalau Tuhan izinkan ada persoalan, sehingga melalui persoalan nama Tuhan dipermuliakan. Kita sering berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku ingin dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengerti bahwa kalau Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya, Tuhan izinkan ada masalah terjadi. Karena dari situlah Tuhan akan angkat saudara menjadi satu pribadi yang bisa mempermuliakan namanya. Saya akan baca dalam Yohanes 11, ya. Saudara catat saja, nanti di rumah ulang kembali. Dan dari pembacaan firman ini ada beberapa hal yang saya bisa tangkap sesuai dengan pujian yang saudara sudah nyanyikan. Saya percaya saudara semua dengar dari mungkin sekolah minggu diajar bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Lazarus dibangkitkan Tuhan. Ya. Dan saya ingin supaya ini kuasa hidup dalam hidup saudara. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang tampil berbeda, hanya bisa saudara buktikan kalau saudara punya kuasa yang Tuhan berikan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, ya. Catat, nanti baca kembali di rumah, dan ada beberapa poin yang saya akan sampaikan supaya hal ini bisa saudara alami juga. Bukan hanya untuk Lazarus, ya, bukan hanya seperti tadi orang kusta. Kita tahu bahwa Tuhan mampu mengadakan, melakukan apa saja yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan mampu. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik. Dari komnya Lazarus dibangkitkan. Hari ini kita berbicara tentang mujizat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan mujizat? Jangan sampai saudara tidak tahu, oh mujizat itu saya harus berdoa, minta sama Tuhan. Tahu-tahu kita minta tidak datang-datang karena kita tidak tahu caranya bagaimana untuk mendatangkan itu mujizat. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga hatinya Tuhan sampai Tuhan tidak bisa tahan untuk melakukan. Oleh sebab itu saudara dengar baik-baik. Ada seorang yang sedang sakit. Kita tahu bahwa kita tidak suka sakit, tidak mau sakit. Tapi saudara harus bisa menerima kalau Tuhan izinkan saudara sakit. Bagi saudara yang mendengar, mungkin yang mengikuti tidak hadir di sini, ini satu berkat yang saya bilang luar biasa. Ya, dengarkan, ada seorang yang sedang sakit bernama Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perhatikan, ini keluarga. Ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur
dan menyekanya dengan rambutnya. Di dalam Alkitab hanya satu orang perempuan yang Alkitab berkata, dimanapun Injil diberitakan, nama perempuan ini tidak pernah berhenti disebut. Ketika saya baca ini luar biasa. Ini perempuan yang tampil berbeda, ya, luar biasa. Itulah sebabnya jemaat Betani diberkati Tuhan karena banyak wanita-wanita. Bapak-bapak bisa dihitung dengan jari, tapi jangan menyerah. Bapak-bapak jangan pernah kecil hati, saudara semua mau dipakai Tuhan tempat ini, ya. Jadi Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tidak pernah terjadi kan? Ada, saudara pernah lihat ada seorang wanita sudah ke salon, ya, rambutnya di ini, tahu-tahu dia tersungkur di bawah kaki seorang laki-laki namanya Yesus, dan dia mau basuh itu kakinya, melap kakinya dengan rambutnya yang begitu sudah dipersiapkan, ya, di salon, dikasih minyak dan lain sebagainya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Apa bunyinya? Dengarkan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ada kalimat, dia yang engkau kasihi sakit. Ada kalimat kasih, ya. Perhatikan, yang engkau kasihi berarti bukan karena Tuhan dengan tidak ada alasan mengasihi keluarga. Tapi nanti kita akan mendapatkan ini keluarga di mata Tuhan luar biasa. Bukan karena dia konglomerat. Bukan. Saudara tahu nanti kisahnya Maria ini, ya. Yang sebenarnya kalau saudara baca, dia ini orang yang di mata manusia tidak ada harga. Tapi kenapa di mata Tuhan sangat berharga? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu, dengar baik-baik, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Satu kalimat, saudara tangkap ini. Kalau saudara berdoa dan saudara dengar suara Tuhan, walaupun dokter umpama sudah klaim bahwa hidupmu mungkin tinggal beberapa bulan, ketika engkau berdoa dan engkau mendengar bahwa penyakitmu tidak akan membawa kematian, tangkap ini. Kenapa saya minta supaya saudara tangkap baik-baik? Kalau saudara baca firman, ada ayat yang berkata bahwa Tuhan yang saudara datangi, yang saudara sembah, yang saudara puji, yang saudara agungkan, muliakan adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau manusia mungkin banyak sekali, ya, bohongnya, lupanya dan lain sebagainya. Tapi Yesus, Allah yang tidak pernah berdusta. Dari satu kalimat, Alkitab berkata, ketika Yesus mendengar orang menyampaikan berita, Tuhan yang engkau kasihi sedang sakit. Dan Tuhan menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sampai di situ saya percaya kalau saudara mendengar ini kalimat, saudara harus mengucap syukur. Dan tidak pernah lagi dicengkram dengan masalah, kata orang, kata dokter. Tetapi kalau Tuhan bilang penyakitmu tidak akan membawa kematian. Oke, terus, tetapi akan menyatakan, tadi yang bilang menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Nah, sekarang dari ayat ini sebelum saya lanjutkan, ini khotbah kelihatannya cukup panjang, tetapi saya minta saudara sabar karena ini harta, ya, bagi saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kalimat ini didengar oleh Tuhan bahwa yang kau kasihi sakit, Tuhan menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi dikatakan bahwa penyakit itu tetapi akan menyatakan melalui penyakit Tuhan dimuliakan. Kalau dari kalimat ini kita bisa nangkep, saya percaya tidak mudah sih, ya. Dengar baik-baik, tidak semua orang atau banyak orang yang kita lihat berani menyatakan penyakitnya, berani berkata aku bangga punya penyakit, mbak kusta, ya, apalagi kanker, segala macam yang membahayakan. Belum pernah saya dengar ada apapun levelnya orang
menyatakan kemuliaan bagi Allah. Nah, kalau dari sini kita tangkap, saudara mulai berpikir, kalau gitu, apakah aku harus cari penyakit? Enggak. Kadang Tuhan izinkan penyakit ada di dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan dengar, gak usah takut dengan penyakit. Penyakit itu aku izinkan supaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui penyakit itu. Kalau saudara bisa alami ini, saya berani berkata memang saudara dipilih untuk menjadi umat yang tampil berbeda. Karena apa? Karena melalui apa yang kau alami, kau tidak pernah mencari jalan keluar dengan pikiranmu, mencari orang yang bisa menyelesaikan masalahmu, tetapi engkau mencari Tuhan. Ada kalimat tadi, tersungkur. Tuhan itu ketika nanti kita baca sampai habis, kita tahu bagaimana caranya menjamah hatinya Tuhan sampai dia tuh benar-benar peduli ya di dalam hidup saudara. Karena ada rencananya yang Tuhan izinkan terjadi supaya namanya, bukan nama kita. Ya, seringkali saya mendengar kesaksian banyak orang bilang, wah saya bangga, saya begini, saya terus. Tapi padahal dia tidak tahu bahwa itu terjadi oleh karena Tuhan. Terus, jadi itu penyakit memang Tuhan izinkan supaya namanya Tuhan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini kalimat gak enak ya. Alkitab bilang Tuhan dengar itu, ada kabar disampaikan, yang kau kasih sakit, Tuhan bilang penyakit tidak akan membawa kematian. Dan kalimat yang selanjutnya ketika saya renungkan, kalau iman yang tidak bertumbuh, dengar kalimat ini dia langsung membuat satu action. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Gak enak kan? Kalau saudara umpama sakit, saudara minta didoakan, saudara telepon saya atau mungkin istri saya dan memberitahu bahwa si A sakit. Ya, dan saya bilang ya saya akan datang untuk berdoa, tapi ditunggu-tunggu nggak datang. Apa yang saudara rasakan? Umumnya, kalau kita tidak punya iman yang bertumbuh, kita pasti kecewa. Ya, apalagi ada kata sengaja. Sengaja. Makanya belajar supaya kita senang mendengar kalimat-kalimat yang menurut pikiran kita nggak logis. Tuhan mengasihi keluarga, tapi begitu dia mendengar kabar bahwa yang kau kasih sakit, malah sengaja berlambat-lambat. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ada lagu yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan punya tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang. Jadi Tuhan punya apa? Punya waktu. Jadi jangan bilang kalau Tuhan sengaja itu Tuhan mau main-main, mau main sandiwara, bikin umatnya kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tidak. Tuhan punya waktu. Saudara sudah belajar banyak dan saya percaya setiap firman yang Tuhan sampaikan. Saya begitu yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara, mengasihi jemaat di sisi. Dan kalau saudara bisa menangkap, saudara berani menjalani hidup bagaimanapun susahnya. Dan kita tahu New York ini salah satu state di Amerika yang paling susah untuk hidup, cari kerjaan susah. Ya. Tapi kalau kau bisa hidup oleh karena kau memiliki Tuhan, saya bilang hebat. Yang kedua ini, saudaraku, kata sengaja kita bisa menangkap bahwa Tuhan punya waktu. Oke. Saya terus. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Wah, udah sengaja mengundur, masih tidak mau datang ke Betania untuk menjenguk Lazarus, Maria
Malah dia bilang, yuk kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih mau kamu kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Selalu Tuhan pakai perumpamaan. Kata tertidur sebetulnya itu mati. Ayo terusin ya, dengerin. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia, karena dia bilang tidur. Kalau Tuhan jujur Lazarus mati, berarti Tuhan bilang atau akan datang ke sana untuk membangkitkan. Tetapi Tuhan bilang kepada orang-orang itu, saudara kita Lazarus sudah tertidur. Nah, kalau kita bilang, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-murid berkata begini. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Artinya dia bisa bangun. Ya. Tetapi maksud Yesus, perhatikan, maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sampai di sini kita mulai merenung. Tadi dia bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalau benar Lazarus tidak mati, saya merenungkan kemuliaan Tuhan tidak bisa dinyatakan. Itulah sebabnya dia berbicara tentang perumpamaan dan dia berkata kepada orang-orang, saudara kita itu sudah tertidur. Terus murid-murid bilang kalau tidur dia bisa sembuh Tuhan, dia bisa bangun juga. Tapi Tuhan berkata dalam arti dia sudah mati. Ya. Itulah sebabnya di kitab 13 dikatakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Setelah dia pakai kalimat-kalimat perumpamaan, sekarang dia berterus terang. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi, perhatikan ini kalimat lagi ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kalau seorang hamba Tuhan, jemaatnya sakit, dan ini kalimat disampaikan, saya percaya bagi jemaat Tuhan yang tidak memiliki iman, level iman yang seperti Laskar Kapernaum, sulit. Ya, saya tidak mengerti, tapi saya banyak kenal. Sulit untuk mereka terima. Tapi hari ini saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang terus Tuhan mau ajar untuk naik dan tidak menjadi turun. Saudara semua sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan ingin supaya saudara dari kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan sedang mempersiapkan saudara sebagai jemaat yang bisa tampil berbeda. Jemaat yang terus berkemenangan dari kalimat ada dan bukan orang-orang yang kalah. Sehingga engkau berani berkata bahwa aku tidak pernah takut dengan masalah. Karena aku punya Tuhan yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan berkata syukur. Ya, aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau masalah terjadi, Tuhan izinkan. Ingat, Tuhan mau supaya saudara belajar untuk percaya. Bukan belajar untuk sakit hati dan kecewa, tapi belajar untuk percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi saking sudah tidak bisa nangkep apa yang Tuhan ngomong, jadi ketika ada kalimat, yuk kita sama-sama ke sana, mereka itu langsung menambahi kalimat, yuk kita sama-sama mati aja di sana. Kalimat ini saya tangkap bahwa mereka nggak percaya bahwa Lazarus bisa dibangkitkan.
Maka kata Yesus, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus 8 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Seterusnya 20, ketika Marta mendengar, perhatikan ini, 2 wanita punya sikap yang berbeda. Sekalipun dua-duanya dikasih Tuhan. Ya, dengarkan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini kalimat, kalau tidak salah 2 kali disebutkan. Ya. Satu disebut oleh Marta ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan nanti satu disebut juga oleh kakaknya namanya Maria ketika dia berjumpa. 2 wanita ini punya sikap yang berbeda. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, dia belum bisa menangkap. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dari kalimat ini saya menangkap bahwa Marta itu gak percaya kalau saudaranya itu udah 4 hari bisa bangkit. Karena ada ayat yang berkata, Tuhan udah bau. Jawab Yesus, Tuhan tidak mau berbantah-bantah dengan Marta. Ketika Marta punya pengetahuan bahwa dia percaya apa yang Tuhan katakan, saudaramu akan bangkit. Marta mengatakan, iya pasti akan bangkit nanti pada zaman akhir. Semua orang dibangkitkan. Tapi Tuhan menjawab, dengarkan ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Nanti kalau saudara punya sakit penyakit, ada ayat yang berkata, akulah penyembuh dan pemulih. Ada ayat. Ya. Kalau Lazarus, dia tidak bilang aku menyembuhkan dan memulihkan, tapi akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan. Masih belum dapat nangkep nih Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Nah sekarang Maria lihat sikapnya ya. Dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratapi di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, di sikap Maria sama Marta beda ya. Tadi Marta begitu ketemu Yesus dia ngomong, tapi Maria lain. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, pertama apa? Tersungkur. Ini satu sikap yang saya ingin supaya saudara bisa nangkep. Bagaimana cara menjamah hatinya Tuhan sehingga hati Tuhan itu bisa digerakkan oleh belas kasih. Ini sikap Marta yang perlu kita ikuti. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus dan melihat dia, pertama action daripada Maria, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sama kalimatnya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, pertama sikap Maria tersungkur, dan yang kedua Tuhan melihat Maria menangis. Siapa di antara kita yang saudara kenal ketika dia datang dengan segala macam apa yang dia ceritakan, dan
ketika dia tersungkur di depan saudara dan menangis. Ada di antara saudara yang tetap bisa mengeraskan hati, atau secara kehidupan manusia, maaf, secara normal, saya percaya hatimu pasti gerakan belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Kecuali kalau saudara memang keras hati. Tapi kita sebagai manusia punya yang namanya perasaan, ya. Bagaimanapun, ini satu pengajaran yang Tuhan mau ajarkan. Bagaimanapun itu orang kita kenal pernah menyusahkan, merugikan, menyakitkan hatimu. Ini satu yang perlu saudara tes. Apakah kita punya hati seperti hati Yesus? Ketika orang datang, ya, mungkin minta ampun, minta maaf semua perbuatannya terhadap kita dan dia menangis. Dan saya percaya saudara punya hati pasti digerakkan oleh belas kasihan, sehingga hatimu tidak sampai tahan. Hatimu bisa Tuhan jamah melihat orang datang minta ampun, mengakui segala perbuatannya, dan ketika hatimu dibersihkan, maka saya begitu yakin air matamu akan tercurah melihat ini. Dan itu yang saya terus berdoa supaya jemaat di sisi punya yang namanya pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Saya teruskan di ayat yang 33, saya ulangi. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka sikap Tuhan apa? Kalimatnya ada kalimat yang namanya masgul. Dengar baik-baik, masgul itu artinya hatinya Tuhan bisa dirubah, dijamah oleh sikap daripada Maria. Masgul artinya digerakkan oleh belas kasihan, bukan hanya tergerak oleh belas kasihan karena sikap Marta, karena Tuhan mengasihi keluarga, tetapi oleh karena Tuhan melihat air matanya Maria, sehingga Alkitab berkata, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Terus ketika Tuhan dikasih tahu, ayo Tuhan, lihat Tuhan, ayo ikut, saya mau kasih tahu di mana Lazarus dibaringkan. Apa reaksi Tuhan? Kalau kita berkata, maka menangislah Yesus. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan ini, keluarga dan mengikuti Tuhan, kalimat berkata, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ada kalimat kasih. Saudara pernah dengar apa yang Tuhan bilang? Kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu, dan Bapa juga akan mengasihi kamu. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Bukan hanya diperkatakan. Yohanes 15 atau 14 berkata, barang siapa yang mengasihiku, dia akan melakukan setiap perintah dan ketetapanku. Dan Tuhan ulangi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku, dan Bapakku akan mengasihi kamu. Wow, luar biasa. Terus, dengarkan. Dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tadi Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya walaupun sudah mati, dia akan hidup, dia akan bangkit. Dan saudara pegang ini kalimat. Engkau cukup dengan tidak usah terlalu banyak. Ketika setiap firman disampaikan, ada beberapa kata kebenaran yang kalau saudara perhatikan dan bisa tangkap, bawa pulang, dan saudara terus renungkan kembali. Dan kalau saudara berkata, Tuhan, pakai hidup saya menjadi alat untuk mempermuliakan namamu, jangan heran kalau ketika Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, dia izinkan hal-hal yang buat manusia tidak mungkin. Tetapi
mendekat dengan Tuhan, ya, melekat hatimu, bahkan mengasihi Tuhan, sehingga hati Tuhan juga mengasihi saudara, rumah tangga, keluarga, mantu dan cucu, Tuhan mulai bekerja untuk menyatakan apa kemuliaannya. Dan ketika saudara merasa bahwa ternyata hidupku ini berguna, hidupku bisa menyenangkan hatinya Tuhan, hidupku bisa mempermuliakan namanya Tuhan, dan saudara terus punya gairah di dalam mengikut Tuhan, jadi terus cari Tuhan, Tuhan pakai hidup saya. Masalah boleh datang, semua boleh aku alami, tapi aku percaya, jangan tinggalkan saya Tuhan, karena di dalam setiap masalah yang aku hadapi, jikalau kau ada di sini seperti Maria Marta bilang, kalau kau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Kalau kau tinggal dalam hidupku, apapun masalahku, buat aku tidak ada persoalan. Karena yang nanggung bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saudara, dan saya yang ikut bekerja untuk membuat engkau mampu mengatasi setiap masalah. Sakit penyakit tidak membuat saudara itu takut, ya, untuk menjalani hidup. Ingat ini firman, kalau saudara nanti mengalami, berarti saudara yakin bahwa Tuhan memakai hidup saudara. Karena apa? Dengan masalah yang sedang hadapi, karena Tuhan izinkan, Tuhan ingin supaya namanya dipermuliakan. Jadi Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika kau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat, dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dari ayat pertama di pasal 11 sampai 44. Dengar baik-baik. Bawa pulang ini, ada 4 hal yang saya bisa sampaikan. Dan ini menjadi satu modal, ya, menjadi satu kekuatan, menjadi satu kuasa yang kalau saudara bisa miliki ini dan saudara menghadapi persoalan apapun juga, saudara mulai kembalikan ini dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Engkau berkata bahwa penyakitku tidak akan membawa kematian, sekalipun aku melihat orang lain berkata, lo buktinya mati. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang perlu dipegang. Saudara masih ingat Raja Hizkia? Ketika Yesaya bin Amos disuruh Tuhan kasih tahu Hizkia, suruh pamitan sama keluarganya, karena penyakitmu tidak akan sembuh. Dan saya percaya Hizkia bisa nangkep. Dia tidak bilang, ya sudah, Tuhan yang ngomong melalui nabinya. Dan saya percaya banyak anak Tuhan yang saya dengar, udah menyerah saja. Kalimat menyerah itu kelihatannya benar, ya. Kalau sampai itu bisa diterima oleh seorang janda dari Filistin, dia akan pergi. Ketika dia mendengar bahwa dia mau minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan bilang, ibu, jangan ganggu aku sedang kasih makan domba-dombaku. Ini perempuan tidak beranjak. Dia terus menunggu karena Tuhan tahu hatinya. Sampai Tuhan bilang, ibu, tidak baik kalau roti sedang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Nah, ketika kalimat ini dia dengar, dia mulai menjawab, meresponi, bukan menyerah. Kalau Tuhan bilang, kamu bukan bangsa Israel, pergi. Saya percaya kalau saudara dan saya pasti pergi. Diusir kok. Tapi wanita ini bilang, benar Tuhan. Anjing juga makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Kalimat ini saudara, saya percaya Tuhan
Tuhan itu bukan Allah yang mau main sandiwara. Tetapi ketika kebenaran dikembalikan kepada Tuhan, tidak pantas roti yang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Jadi Tuhan menganggap bahwa wanita Filistin ini adalah anjing. Tetapi kalau Tuhan kasih makan itu anak-anak, anjing juga bisa menerima makanan yang disediakan buat anak-anak. Berarti dia juga punya bagian untuk mendapatkan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi anak-anak, yaitu Israel. Yang percaya katakan amin. Ketika wanita ini berkata, benar Tuhan, anjing juga makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Langsung Tuhan bilang, hai ibu, besar imanmu, pulang apa yang kau inginkan, sembuh anak sembuh. Saudara harus bisa tangkap. Hizkia ketika dia mendengar suruh pamitan sama keluarganya karena sakitnya tidak akan sembuh, Yesaya sudah tinggalkan itu istana. Ketika Yesaya tinggalkan setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia kata memang Tuhan memalingkan wajahnya ke dinding istana dan dia mulai menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ingatlah anakku. Bukankah aku sudah melakukan yang benar, yang baik? Ada kalimat melakukan yang benar, yang baik. Ada kalimat mengatakan bahwa dia menangis. Dua kalimat ini yang saya percaya ini dialami oleh keluarga di Betania yang bisa menjamah hati Tuhan. Belum jauh kata firman Tuhan, Yesaya meninggalkan kerajaan istananya Hizkia. Tuhan bilang, hambaku Yesaya balik. Katakan kepada Hizkia, raja umatku, aku mendengar doamu dan aku telah melihat air matamu. Dan Tuhan jawab melalui Yesaya, kasih tahu, engkau akan diberi kesempatan untuk hidup 15 tahun lagi. Yang percaya katakan amin. Saya ingin saudara untuk bisa menangkap ini. Pertama, ada 4 hal. Pertama, tangkap bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Coba buka Roma 4 ayat 21, tolong baca ini. Tangkap saja apa yang saudara bisa tangkap ketika firman disampaikan. Apa yang saudara bisa tangkap bawa pulang dan saudara renungkan kembali. Roma 4:21 berkata apa? Yang pertama ini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Jadi kalau dia bilang penyakitmu tidak akan membawa kematian, walaupun secara mata jasmani mati loh Tuhan. Terus Tuhan bilang, oh mungkin aku salah ngomong, sorry, nggak ada. Saya tidak pernah jumpai, yang saya tahu bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah dia cabut. Dan dia tidak pernah berkata, sorry ya nak, oh sorry aku lali, aku lupa, ya keceplosan. Tidak, saya tidak pernah dapatkan ini. Itulah sebabnya ini ayat pegang dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, perhatikan ini. Jadi kalau saudara mendengar seperti Hizkia dengan bahwa pamitan, kau tidak akan sembuh. Bukan menyerah, tapi dia terus mengklaim kebenaran firman yang dia lakukan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa yang keluar? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu yang pertama. Jadi kalau nangkep firman, catat, kembali di rumah, renungkan apa Tuhan maksud Tuhan. Kalau Tuhan mau supaya saudara ada di dalam kesesakan, masalah, penderitaan, ingat apa yang Tuhan ngomong. Kembalikan itu. Aku mau Tuhan, apa yang kau perintahkan untuk ada di dalam, ya, kesesakan, penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit dan lain sebagainya, asal engkau beserta saya. Ingat apa yang Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi jangan dipikul tapi di rumah. Jangan disangkal tapi di mulut saja. Sangkal, pikul, ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena aku tahu bahwa dia selalu
Yang kedua, ayat 6 dikatakan di dalam Yohanes 11. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Jadi berarti Tuhan itu punya waktu. Ya, gak bisa kita paksa Tuhan. Tuhan sekarang, walaupun Marta Maria tidak memaksa Tuhan, tapi kalimatnya, Guru, jika engkau ada di sini, pada saat Lazarus belum dikubur, saudara masih tidak akan mati. Tetapi apa yang Yohanes 2, coba lihat, Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Perhatikan ini, Tuhan itu punya waktu. Jangan paksa Tuhan, supaya bilang, sekarang Tuhan, sekarang tidak. Berikan kesempatan. Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, saya percaya saudara dengar ini, waktu Tuhan melakukan mujizat yang pertama di Kana, ada pesta. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terus kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Kalimat selanjutnya apa? Saatku, artinya waktuku belum tiba. Jangan paksa Tuhan. Tangkap. Hal yang kedua, Tuhan punya waktu. Kalau saudara mengerti ini, saudara selalu bilang, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Ingat di dalam Yohanes 5, seorang timpang, ya, ketika dia mendengar, di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Dan semua orang datang ke sana apapun penyakitnya, kalau dia bisa menjadi orang yang pertama ketika malaikat Tuhan menggoncang itu kolam dan pertama kali menceburkan dirinya, apapun penyakitnya sembuh. Saya mau tanya, ini orang timpang? Walau kita semua ini orang-orang yang ada di pintu gerbang domba. Saudara tidak punya masalah dengan kaki saudara, saudara tidak punya dengan mata saudara, telinga saudara semua berfungsi, ya. Cuman apa? Mungkin karena saudara punya penyakit. Dan sekarang saya sebagai orang timpang berlomba dengan saudara-saudara, kaki saudara kuat-kuat semua. Begitu saudara lihat, saudara jebur, saya ketinggalan. Selalu ketika saya ketinggalan, berapa lama Alkitab berkata, bayangin 38 tahun loh dia menunggu dan dia tidak pernah beranjak karena dia pegang janji Tuhan. Bahwa apapun penyakitmu, kalau engkau berlomba dan engkau mendahului dengan semua orang yang pertama-tama menceburkan dirinya ketika goncangan kolam itu digoncang oleh malaikat Tuhan, apapun penyakitnya sembuh. Orang timpang bisa enggak? Kenapa ini orang berkata? Karena dia pegang janji Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan dia? Dengan usahanya yang terus gagal karena tidak ada yang mendukung. Ya, kalau saudara disuruh lari, padahal saudara punya kaki cuma satu, bisa juara nggak? Nggak mungkin kan? Tapi saudara terus berjuang. Dan akhirnya ketika Tuhan tahu bahwa ini 38 tahun dia menunggu, Tuhan datang sendiri. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Saya mau saudara tangkap ini. Dan ketika Tuhan datang menjumpai, jawabannya aneh kan? Mau sembuh gak? Harusnya jawab mau, tapi dia bilang, Tuhan, ketika aku mencoba menceburkan diri, tidak ada orang yang tolong saya, aku timpang Tuhan, aku ketinggalan terus Tuhan. Tapi iman cukup buat Tuhan. Bahwa orang timpang yang punya iman dan tidak pernah beranjak. Dan Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, berjalan dong. Sekarang saya mau tanya, apa yang saudara ragukan untuk ikut Tuhan? Kalau saudara belajar tentang ini keluarga di mata Tuhan luar biasa, bukan karena konglomerat. Kalau saudara tahu siapa Maria, ini orang, maaf bicara, ini wanita sebetulnya sampah masyarakat. Tapi kenapa Tuhan punya hati benar-benar mengasihi keluarga? Itu yang perlu dicari. Supaya saudara dalam menjalani hidup, saudara tidak akan dengar kata orang, tapi saudara percaya bahwa engkau punya harta itu Yesus yang hidup dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu punya waktu. Jangan sampai kita mau memaksa Tuhan untuk menjalankan apa yang kita mau. Karena Pengkhotbah 3 berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ya, Pengkhotbah 3 nanti baca di rumah, segala sesuatu pada waktunya. Bahkan
Semua waktu yang Tuhan siapkan itu tidak pernah gagal. Jadi nanti di rumah baca Yohanes 7 ayat 6, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan Pengkhotbah 3 ayat 11. Hal yang ketiga, Tuhan berkata, semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, apakah Tuhan rancangkan itu atau tidak jadi masalah. Tetapi ketika saudara menyadari bahwa saya punya masalah ini, saya punya masalah itu, dan ketika saudara mau terus mencari Tuhan, mendekatkan diri, terus nempel, ya, dimanapun Tuhan berada di situ aku ada. Udah belajar tentang Ruth, ya, dia lihat mata jasmaninya tidak ada harapan, itu mertua yang tidak punya lagi masa depan. Tapi imannya, matanya, dia punya mata iman yang bisa melihat jauh ke sana. Sehingga dia bilang, jangan paksa saya untuk tinggalkan mama. Kemana mama pergi, aku pergi. Kemana mama tinggal, aku tinggal di situ. Apa yang mama makan, aku makan. Ya, dan apa yang mama lakukan, aku juga lakukan. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Baru diam. Terus Naomi. Dan apa yang terjadi? Apakah masa depannya suram? Tidak. Semua Tuhan izinkan di dalam keluarga Naomi karena nama Tuhan ini dipermuliakan. Justru benih yang Naomi bawa yaitu Ruth bangsa Moab menjadi berkat bagi bangsa Israel. Luar biasa. Jadi yang ketiga, belajar untuk percaya. Ya. Jangan belajar untuk sensitif mendengar firman. Kalau nggak enak kita sakit hati. Jangan. Minta sama Tuhan, Tuhan beri kami hikmat untuk kami bisa menangkap. Ini firman keras, tapi kami percaya bahwa Kau punya rencana di dalam setiap firman yang aku bisa tangkap. Dan yang keempat, ini yang membuat Tuhan tidak bisa tahan. Perbedaan dua wanita, satu yang namanya Marta, satu Maria. Sikap mereka ketika berjumpa dengan Tuhan beda banget. Saudara baca di Yohanes 11 juga dikatakan bahwa ketika Tuhan ada di rumah Marta Maria, cara mereka melayani Tuhan berbeda banget. Maria selalu mau dekat Tuhan. Ya, dia hosting itu Tuhan bukan dengan kesibukan, tetapi Maria itu melayani Tuhan, dia selalu duduk di bawah kaki Tuhan dan mulai berbincang-bincang. Ya, terus ada koneksi, ada komunikasi. Yang satu ini dia pikir mungkin dia bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kesibukannya, karena dia pikir aku kan melayani Tuhan. Sehingga dia mulai ngomel sama Tuhan. Guru, masa sih kok biarkan aku bekerja sendiri? Aku capek, suruh saudaraku bantu dong. Tapi Tuhan bilang, Marta, kamu tuh menyusahkan dirimu sendiri. Tapi Maria sudah memilih satu yang terbaik dalam hidupnya. Dan tidak ada orang yang bisa ambil. Jadi Maria ini memang benar-benar, ya, Tuhan itu hatinya selalu tertuju karena ini wanita luar biasa. Dan di Alkitab dikatakan apa yang dia perbuat selama Injil diberitakan tidak pernah akan dilupakan orang. Inilah wanita yang membasuh kaki Tuhan dengan air mata, menyeka dengan rambut, dan menyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi yang membuat murid-murid gusar. Padahal itu minyak mahal. Yaitu kalau saudara mau baca di dalam Matius 26 ayat 13 bercerita tentang kepribadian seorang yang bernama Maria. Markus 14 ayat 9, bahkan Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa ini loh wanita yang Tuhan katakan. Dan dia sangat-sangat mengasihi Maria, juga mengasihi Marta, tetapi sikap hidup mereka berbeda. Oke. Jadi ketika Maria berjumpa dengan Tuhan, persis dia lakukan. Yang pertama tidak ngomong, Tuhan, kenapa kau terlambat? Tuhan, kenapa kau tidak menyembuhkan saudaraku? Kenapa? Tidak. Dan saya baca ketika Maria berjumpa dengan Yesus, dia samperin Tuhan. Bukan nunggu Tuhan untuk datang ke rumahnya. Karena waktu dikasih tahu Marta, guru ada di sana, dia langsung merespon. Dia langsung menjumpai Tuhan. Masih jauh loh. Dan orang-orang yang mengasihi Maria ikut pengen lihat apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Maria berjumpa, ini yang harus saudara bisa latih.
seorang wanita yang sudah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, itu yang membuat hati Tuhan tidak bisa tahan. Alkitab berkata, ketika Maria berjumpa dengan Tuhan, dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menangis. Yang terakhir ini saya mau tanya, saudara harus melatih ya, untuk memberikan waktumu kepada Tuhan. Cari dia, tersungkur di bawah kaki Tuhan, menangis, memuji Tuhan. Kalau aku bisa hidup, bukan karena kekuatan darah. Kalau penyakitku ini tidak akan membawa kematian, walaupun dokter sudah angkat tangan, aku percaya bahwa kau mampu. Engkau tidak hanya berkata menjadi satu kisah yang berapa ribu tahun yang lalu terjadi, tetapi ini firman, ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan terjadi. Kalau saudara bisa tangkap dan percaya, bawa pulang klaim, apa persoalan hidupmu? Dan hari ini Tuhan mau memberkati hidup saudara dengan mujizat, dan mujizat itu hanya bisa diterima kalau saudara bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Ya. Saya ulangi, pertama, saudara harus percaya perkataannya Tuhan. Yang kedua, berikan kepada Tuhan waktu. Jangan pakai waktu kita. Ya. Yang ketiga, belajar untuk percaya. Dan yang keempat, mau tersungkur dan menangis sehingga membuat Tuhan juga menangis. Puji nama Tuhan. Mari kita balik berdiri. Siapkan hidupmu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ingat Yohanes 6, barang siapa yang makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka dia akan mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Saudara persiapkan, ini tubuh dan darah Kristus yang sudah Tuhan buktikan bahwa dia begitu mengasihi saudara dan saya. Ya. Nyanyikan ini lagu, katakan, dan kita percaya bahwa Tuhan punya waktu. Berikan kesempatan Tuhan bekerja supaya namanya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara lihat di screen belajar, ini lagu sudah beberapa kali dilakukan, dan saya percaya ini kebenaran yang membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan punya waktu, Tuhan mengasihi kita semua. Dan kalau saudara terus berjuang untuk hal itu, saya percaya Tuhan juga menerima seperti apa yang diterima oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Ketika Maria Marta mulai menyerahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan, dia mulai percaya dan melihat bahwa Tuhan bisa membuat segala-galanya yang di luar dari pikirannya.
Karena ada ayat berkata, Tuhan, saudaraku itu udah 4 hari Tuhan di dalam kubur. Secara manusia, semua orang percaya dia udah bau Tuhan. Tuhan tidak mau argu dengan ini keluarga yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang, Maria, Marta, bukankah aku berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Cukup dengan kalimat kebenaran bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, tidak peduli mau 10 hari, mau 1 bulan, mau tinggal tulang. Saudara baca di Alkitab ada prajurit-prajurit yang tulangnya sudah berantakan di mana-mana, dan Tuhan mau dikembalikan itu, dan itu tulang-tulang mulai mencari pasangannya sendiri-sendiri sampai akhirnya tulang menjadi hidup dan Tuhan kasih daging dan kulit. Jadi jangan sampai kita itu Tuhan gak percaya bahwa gak mungkin. Jangan dengar orang ngomong gak mungkin, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang aku datangi, Tuhan yang aku kasih mampu melakukan apa saja, karena Dia ingin melalui hidupmu. Namanya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan berfirman, Dia jadikan semua. Saya mau berikan kesempatan untuk tutup matamu, renungkan kembali apa yang kau dengar. Tangkap kebenaran lepas kebenaran, dan bawa pulang. Mulai saudara duduk dan merenungkan. Tuhan, ajar kami untuk percaya. Jangan biarkan kami pakai pikiran kami, pengetahuan kami, pengalaman kami. Jangan pakai pendengaran kami untuk mendengar kata orang, kata ini dan kata itu. Tetapi Tuhan izinkan supaya aku bisa memiliki iman yang melihat jauh ke depan. Dan saya mau menyerahkan semua dengan waktu yang ajaib. Kau akan buat semuanya baik. Sekalipun manusia berkata tidak mungkin, tapi aku percaya bagimu Tuhan, semua itu mungkin. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah umat. Kau terus mengajar kami dengan kebenaran lepas kebenaran. Karena hanya kebenaran Tuhan yang bisa memerdekakan hidup mereka semua. Sekalipun kami tahu kami tinggal di satu kota yang tough, di satu negara yang terus bergejolak, segala berita-berita tidak ada yang menyenangkan. Bahkan saudara-saudara kami yang di Indonesia lebih tahu dari apa yang kami dengar di sini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan, dan kami mau mengandalkan Tuhan, dan kami mau mempersilakan Tuhan untuk bekerja, karena kami akan melihat kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan luar biasa. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang
Oleh sebab itu Tuhan pakai kami, jemaat bisnis yang kau kasihi Tuhan, supaya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu yang gemilang dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Saya persilakan saudara duduk kembali dan para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Bagikan itu roti dan anggur, dan kita nyanyikan berulang-ulang lagu ini, sehingga saudara benar-benar bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengar saja di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengar saja di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Ketika Tuhan beritahu bahwa yang kau kasih sedang sakit, Tuhan itu mendengar, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak dengar, Tuhan dengar. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi orang-orang yang dikasihi. Asal kita tetap teguh, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, apa yang terjadi? Bukan hanya keluarga yang di Betania bersukacita dengan kebangkitan saudaranya, tetapi orang-orang Yahudi yang ada di sana melihat kemuliaan Tuhan yang bilang-bilang. Dan saya percaya apa yang Tuhan sampaikan akan terjadi di dalam jemaat BCC di tempat ini, karena Tuhan mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, saudara, berjuang. Jangan sampai saudara menjadi lemah. Jangan sampai ada kata-kata yang kita pikir bahwa itu benar. Tapi Tuhan selalu mau melihat apakah saudara bisa meresponi, apakah saudara bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Kemuliaannya tidak pernah Tuhan menunggu ketika Dia melihat bahwa hatinya masuk menangis. Saya percaya dari firman yang saya baca ini, hanya ayat ini yang menyatakan bahwa Yesus menangis, masuk hatinya, sehingga orang Yahudi berkata, lihat betapa besarnya kasihnya kepada ini keluarga. Dan kalau saudara baca kehidupan pribadi seorang yang bernama Maria, dan ketika saya menemukan benar apa yang Tuhan mau, kalau engkau ini menjadi terbesar dari semua orang, kau harus mau menjadi hamba. Dengan kata lain, kau mau menjadi keser, mau menjadi sampah masyarakat mungkin, tapi dari situ Tuhan bisa angkat hidupmu menjadi yang terbesar, seperti
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat ini anggur, lebih tinggi dari para saudara. Ini adalah darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Darah yang kudus, darah yang tidak berdosa. Dia curahkan buat saudara karena dia mengasihi kita semua. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara buka mulutmu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Serta ini, yaitu itu baik dan kita semua.
namamu kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Kau berjanji Kau akan datang kembali untuk menjemput kami semua, Tuhan. Dan Kau akan membawa kami semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia, karena Kau sudah menyediakan tempat bagi kami semua. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang sudah dilawat diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita.